Perkenalkan, nama saya Oriance Mometa SPGR. Saya adalah CGP Angkatan 7 tahun 2022. Saya berasal dari SMK Negeri Marataing. Saya akan melaksanakan aksi nyata modul 3.2, yaitu mengidentifikasi secara kolaborasi bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Yaitu ada 7 modal aset, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Adapun kegiatan yang dilakukan pemetaan aset secara kolaborasi ini ada perwakilan dari orang tua, ada perwakilan dari komite, ada perwakilan dari tokoh masyarakat, dari guru, pegawai, orang tua, dan juga dari pengurus PKK, desa, dan juga perwakilan dari gender. Yaitu kami mengadakan kolaborasi bersama untuk mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan, yaitu memanfaatkan aset dan modal yang ada di SMK Negeri Marataing, yaitu hasil pemetaan aset, pemanfaatannya, yaitu 7 modal utama, yaitu hasil dari pemetaan aset 7 modal ini, dan pemanfaatannya di SMK Negeri Marataing. Selamat menikmati. Terima kasih. Yang bisa membantu dalam meningkatkan pendidikan kita. Oke, kita akan memulainya, tapi sebelumnya Ibu minta untuk pimpin kita dalam doa. Silakan pimpin. Baik, Ibu Guru dan mahasiswa yang berkenan pada acara singkat yang diadakan pada kesempatan ini, sebelum kita mulai mari kita berdoa dan berdoa. Tuhan sendiri berusaha bertangan agar apa yang dilaksanakan pada kesempatan ini dapat berarti dan bermakna bagi hamba-Mu Ori juga pada lembaga SMK Negeri Marataing. Terima kasih Bapak yang di bawah kami, yang permohonan kami Bapak, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Linda yang telah membawakan doa. Terima kasih juga atas kehadiran dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang mewakili Ibu Kepala Sekolah, kemudian ada perwakilan dari Bapak Ibu Guru, dari Ibu Desa juga, para murid sekalian, dari perwakilan orang tua, dari gender, dari komite, dan juga dari pegawai tata usaha, dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat yang telah hadir, bersedia hadir di sini. Terima kasih. Dan sebelum kita mulai, saya akan bawakan pantun sedikit ya. Ingat dengan catat. Pergi ke pergi ke gunung pagi hari. Di atas ada hujan. Di atas hujan ada petir. Selamat datang Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Beribu terima kasih karena telah hadir. Kopi luwak mahal sekali. Kopi hitam pahit sekali.
Bisa dijawab oleh Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau unsur biotik itu seperti apa? Murid, ya. Kepala sekolah, ya. Guru, pegawai, terus apa lagi? Masyarakat. Berarti hari ini Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian adalah perwakilan dari faktor biotik yang mendukung ekosistem sekolah kita. Kalau komponen abiotik itu diantaranya apa saja? Kira-kira? Lingkungan sekolah, ya. Keuangan, kemudian sarana, ya, benar sekali. Oke, pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis aset merupakan konsep yang dijadikan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Berbasis pada kekurangan, yang pertama itu kalau berbasis kalau misalnya kita melihat pada aset kita tuh berbasis pada kekurangan, maka apa yang akan terjadi? Oke, berarti kita selalu fokus pada masalah dan isu. Ya, benar. Kemudian ada lagi. Ya, berputar pada masalah utama. Ada lagi? Mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Nah, jadi kita fokus mencari bantuan atau sponsor dari institusi lain. Kemudian apa lagi? Oke, merancang proyek atau program untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada lagi? Oke, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Kalau misalnya kita itu kalau kekurangannya, kalau misalnya kita fokus pada aset dan kekuatan itu berarti apa yang biasanya terjadi? Fokus pada aset dan Kekuatan. membayangkan masa depan, Yang membayar masa depan. berpikir tentang kesuksesan dan berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih. Oke, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih. Kemudian apa lagi? Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan misi dan kekuatan. Ya, jadi kita merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Kemudian Melaksanakan ya, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi biasanya kita itu dalam mengelola sumber daya yang ada, kadang-kadang kita berbasis pada kekurangan. Kadang-kadang juga kita berbasis pada aset atau kekuatan. Kalau menurut Bapak Ibu, anak-anak sekalian, yang paling bagus itu yang bagaimana? Kita berbasis pada kekurangan atau kita berbasis pada kekuatan? Ya, kita berbasis pada kekuatan. Oke, mari kita menonton video. Oke, setelah Bapak Ibu, anak-anakku sekalian menonton video, refleksi apa yang bisa ditarik dari video yang tadi? Yang pertama ada video yang pertama, kemudian ada percakapan antara kepala sekolah dan para guru dengan para guru pegawai yang ada rapat singkat, kemudian ada video kedua pun juga ada seperti itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, anak-anak sekalian, refleksi yang bisa ditarik dari video itu apa saja? Silakan. Pemimpin dan pembelajaran juga harus dapat memanfaatkan pendekatan berpikir dalam pengelolaan aset, diantaranya pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, akan melihat dengan cara pandang negatif, memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang dan apa yang tidak bekerja, sedangkan pendekatan berbasis aset adalah memusatkan pikiran pada kekuatan
berhikmat. Ya, kemudian silakan. Ya, komunitas yang sehat dan tangguh. Mempraktikkan dialog berkelanjutan dan partisipasi masyarakat, kemudian menumbuhkan komitmen terhadap tempat, yaitu perilaku akan memperkuat koneksi warga baik komunitas lingkungan dan ekonomi lokal mereka. Membangun koneksi dan kolaborasi, mengenal dirinya sendiri dan membangun aset. Membentuk masa depannya, yaitu perilaku yang memungkinkan visi komunitas bersama tentang masa depan sebagaimana tercermin dalam tujuan praktis komunitas. Bertindak dengan obsesi ide dan peluang, yaitu perilaku yang mendorong pencarian tanpa akhir. Kemudian merangkul perubahan dan bertanggung jawab, yaitu perilaku yang memperkuat kemampuan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menghasilkan kepemimpinan, yaitu perilaku yang terus-menerus memperluas dan memperbarui kapasitas kepemimpinan masyarakat. Aset dalam komunitas, ya seperti yang tadi Bapak Ibu sudah katakan bahwa aset dalam komunitas itu adalah modal manusia, apalagi modal sosial, kemudian modal politik, kemudian modal agama dan budaya, kemudian modal fisik, kemudian modal lingkungan alam, kemudian modal finansial. Berarti ada tujuh kekuatan atau 7 modal yang kita miliki, yang sekolah miliki, dan kalau bisa kita sama-sama mempergunakan 7 aset itu sehingga kita tidak terlalu berfokus pada kekurangan, tapi kita berfokus pada kekuatan aset yang ada. Oke. Ya, lanjut. Ya, sekarang kita akan diskusi tentang mari kita memetakan aset sekolah kita bersama-sama di SMK Negeri. Mari. Ya, Bapak Ibu silakan dalam kelompok, ya Ibu Desa, Bapak Guru, Bapak Kepsek, Ibu Kepsek, ya Bapak Kepsek, kemudian ada murid, ada orang tua gender, dan juga ada guru komite. Bisa diskusi dalam kelompok, kemudian nantinya kita sebentar akan presentasi, jadi nanti 2 orang perwakilan orang maju ke depan. Jadi satu membacakan hasil presentasinya, kemudian yang satu menempel pada hasil diskusi, menempel pada paparannya. Oke, sudah selesai Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu orang tua gender komunitas sudah selesai, bisa? Sudah bisa? Anak-anak semua sudah? Iya. Oke, tetap semangat. Oke, kita tes dulu ya. Kita sama-sama bermain situ. Kalau saya bilang selamat pagi berarti tepuk tangan satu kali. Kalau saya bilang selamat siang
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. 7 modal utama atau aset tersebut meliputi aset manusia, sosial, fisik, alam atau lingkungan, politik, agama dan budaya, finansial. Yang pertama, modal manusia terdiri dari kepala sekolah, manajer dan pimpinan satuan pendidikan, guru, garda terdepan pendidikan, pegawai, sarjana dan SMA, pengawas sekolah, pendidikan S1 sampai S2 sebagai pendamping dan pengawas jalani pendidikan, murid, homogen dari segi pekerjaan orang tua, agama, budaya dan suku, orang tua murid, homogen dan siap mendukung program sekolah, masyarakat pendukung, tingkat pendidikan masalah rendah, masih rendah, sebagian besar SD sampai SMP. Cara memanfaatkan identifikasi, klasifikasi sumber daya manusia berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, membuat pelatihan atau workshop untuk memaksimalkan kompetensi, dan terakhir menyusun program-program yang sesuai dengan peningkatan kualitas pendidikan. Demikian hasil presentasi. Oke, terima kasih Bapak. Ya, silakan. Ya, kelompok yang bersedia yang sudah silakan. Dari gender, ya, dari orang tua silakan. Oke. Oh, hasil diskusinya kalau bisa dibaca. Lanjut. Modal sosial LKMD Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai fasilitasi kegiatan sosial seperti terawih. Yang berikut MDMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran sebagai fasilitator tentang perencanaan pembelajaran, program tahunan dan pelatihan guru. MKKS Musyawarah Kerja Kepala Sekolah sebagai lembaga musyawarah kepala sekolah kegiatan-kegiatan satuan pendidikan. PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai fasilitator perayaan Hari Besar dan lomba-lomba. Cara memanfaatkan identifikasi atau klasifikasi sumber daya sosial berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, membuat pelatihan atau workshop untuk memaksimalkan kompetensi, dan terakhir menyusun program-program yang sesuai dengan peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai wadah komunitas bertukar ilmu, mempromosikan kegiatan sekolah melalui wadah tersebut atau media sosial, dan secara langsung kolaborasi dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, tepuk tangan buat kelompok tua dari orang tua. Ya, kemudian silakan dari guru. Ya, ya, hasil presentasinya kalau kita lihat ini. Diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok guru, yaitu modal fisik. Modal fisik itu seperti gedung atau ruangan sekolah, perpustakaan, kamar mandi, laboratorium, alat pendukung IT, sarana pembelajaran seperti alat laboratorium dan alat peraga. Cara pemanfaatannya itu identifikasi atau klasifikasi sumber daya fisik berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki untuk memaksimalkan kompetensi, dan terakhir menyusun program-program yang sesuai dengan peningkatan kualitas pendidikan, mengoptimalkan pelaksanaan dalam setiap kegiatan pembelajaran sebagai sumber literasi, sebagai tempat untuk berbagi kegiatan sesuai dengan fungsinya, seperti laboratorium, perpustakaan, OSIS, UKS, RPS, dan lain-lain untuk mendukung pembelajaran. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat ya, silakan kelompok lainnya, silakan. Ya, dari komisi silakan. Kelompok komisi silakan.
sekitar, kegiatan kewirausahaan, bercocok tanam, berkebun, beternak, penangkapan dan budidaya ikan dan lainnya. Terima kasih. Dari modal finansial, pertama ada pos satuan pendidikan, berikut ada dukungan komite sekolah, yang ketiga ada hasil wirausaha, dunia usaha dan dunia industri. Cara memanfaatkan identifikasi atau klasifikasi sumber daya finansial berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Membuat pelatihan workshop untuk memaksimalkan kompetensi yang terakhir, menyusun program-program yang sesuai dengan peningkatan kualitas pendidikan sebagai biaya operasional seluruh kegiatan pembelajaran, menyediakan berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan berbagai pembelajaran sebagai sumber ATK sebagai subsidi biaya untuk kegiatan pembelajaran. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Oh, dari perwakilan murid, ya, silakan. Ya, hasil diskusinya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Kami perwakilan dari murid modal politik. Pertama, komite sekolah, polsek, babinsa, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, layanan kesehatan dari puskesmas, anggota DPRD wilayah Agam. Cara memanfaatkan identifikasi atau klasifikasi sumber daya politik berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, menyusun program-program yang sesuai dengan peningkatan kualitas pendidikan, mengekspos kegiatan pelaksanaan pembelajaran, koordinasi kegiatan pameran sebagai narasumber di sekolah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Perwakilan murid. Ya, kemudian silakan. Oh, dari perwakilan Ibu Desa, ya, silakan. Ya, oke. Ya, silakan. Dari perwakilan Ibu Desa, tim PKK, ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Modal agama dan budaya. Kelompok persekutuan doa beribadah bersama setiap minggu sekali oleh seluruh anggota kelompok persekutuan doa, anak-anak, remaja dan orang tua. Sekolah minggu atau PAR belajar agama setiap seminggu sekali secara rutin yang dilakukan anak-anak. Peringatan hari besar agama seperti Natal dan Paskah oleh panitia gereja, pelestarian budaya tenun oleh kelompok atau sanggar tenun masyarakat, kegiatan gotong royong, pembangunan rumah dan pada musim panen. Peringatan bulan budaya dan bahasa dengan penampilan kegiatan kesenian di gereja sesuai masing-masing suku dan adat. Takmat budaya hantaran saat ada keluarga yang meninggal atau berduka. Cara memanfaatkan identifikasi atau klasifikasi sumber daya agama dan budaya berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, membuat pelatihan atau workshop untuk memaksimalkan kompetensi, dan terakhir menyusun program-program yang sesuai dengan peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai narasumber, kontrol nilai-nilai religius, sebagai sosok teladan, sebagai pelatih ahli. Oke, tepuk tangan buat ibu-ibu PKK. Ya, oke. Sudah tujuh kekuatan aset sudah dipresentasikan semua? Oke. Ya, sekarang kita masuk pada kita sudah selesai berdiskusi, kemudian kita sudah presentasi juga. Kita akan menarik pada kesimpulan. Nah, kira-kira dari tadi kita ini tentang pengelolaan aset sumber daya, kesimpulan apa yang bisa kita tahu? Ya, silakan. Dari tiap perwakilan mungkin bisa silakan. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah sosok pemimpin yang mampu menggali kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh suatu komunitas dalam suatu ekosistem, baik itu kekuatan
kekuatan yang berasal dari komponen abiotik maupun biotik. Ya. Yang Tepuk tangan dulu buat rekan. Oke. seorang pemimpin pembelajaran yang mampu mengelola sumber daya akan memiliki sikap yang optimis terhadap semua keadaan serta memandang setiap hal merupakan aset yang menjadi modal utama dalam pengembangannya. Oke. Tepuk tangan. Ya, satu lagi silakan perwakilan dari orang tua dari murid. Ya, silakan. Pemimpin. Aset tersebut meliputi aset manusia, sosial, fisik, alam dan lingkungan, politik, agama dan budaya dan lain-lain. Ya, tepuk tangan. Ya, oh ya, dari gender silakan. Yang keempat, implementasi dikira seorang pemimpin pembelajaran akan mampu mengoptimalkan apa saja yang dimiliki oleh sekolah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat murid. Sedangkan implementasinya di sekolah adalah seorang pemimpin pembelajaran akan memanfaatkan atau mengidentifikasi aset-aset atau modal yang ada di sekolah untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program sekolah dan mewujudkan visi dan misi sekolah dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Dan implementasi pada masyarakat sekitar adalah seorang pemimpin pembelajaran yang mampu mengelola sumber daya akan mampu menjalin kolaborasi yang baik dengan lingkungan sekitar sekolah demi kepentingan dan kemajuan sekolah. Oke, tepuk tangan buat rekan. Oke. Ya, ada lagi silakan. Ya, dari perwakilan murid silakan. Ya. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang dalam melihat ekosistemnya. Apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan? Pemimpin yang memandang semua yang dimiliki adalah suatu kekuatan tidak akan berfokus pada kekurangan, tapi berupaya pada pemanfaatan aset atau sumber daya yang dimiliki. Dengan kata lain, pemimpin harus bisa memberdayakan sumber daya yang ada di sekolahnya untuk mengembangkan dan memajukan sekolah sehingga dapat mencapai visi dan misi sekolah. Jadi kata kuncinya yang terakhir ya dari muridnya. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang dalam melihat ekosistemnya. Apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan? Pemimpin yang memandang semua yang dimiliki adalah satu kekuatan tidak akan berfokus pada kekurangan, tapi berupaya pada pemanfaatan aset atau sumber daya yang dimiliki. Dengan kata lain, pemimpin harus bisa memberdayakan sumber daya yang ada di sekolahnya untuk mengembangkan dan memajukan sekolah sehingga dapat mencapai visi dan misi sekolah tersebut. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Dan sudah sampai pada kali yang terakhir dan kita akan mengambil refleksi dari pertemuan kita hari ini. Apa saja yang bisa direfleksikan dari pertemuan kita ini, dari kekuatan aset dan ini modal yang berfokus pada kekuatan aset atau pada kekurangan. Ya, silakan. Ya. Dari perhatian dulu. Sistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya, seperti hubungan antara murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah keuangan dan sarana prasarana termasuk media pembelajaran dan teknologi informasi komunikasi. Kekuatan atau potensi sumber daya yang ada di sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengimplementasikan kekuatan tersebut melalui konsep 7 modal utama yang terdapat di sekolah, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal agama dan budaya, modal politik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, pengelolaan, modal utama oleh pemimpin pembelajaran sebagai aset atau kekuatan sekolah. Oke, tepuk tangan. Nah, terima kasih dari refleksi yang telah
kami oleh Bapak Ibu guru-guru, dari Bapak Komite, orang tua, gender, dari Ibu Desa, PKK, dan juga dari Bapak Kepala Sekolah, dan kita semua yang hadir di sini, kita sepakat bahwa kita selalu berpikir positif pada kekuatan ASEP. Untuk kekurangan jauh, kita harus berpikir bahwa kita mempunyai kekuatan untuk membangun sekolah kita SMK Negeri Madai. Oke, tepuk tangan kita semua. Ya, dan sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa dan saya minta untuk satu orang pimpin kita dengan doa. Silakan. Mari kita mengakhiri setiap kegiatan yang belajar teman hari ini di dalam doa dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatanmu yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami di dalam pertemuan kami hari ini, di mana Tuhan Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami bisa melihat setiap kekuatan dan kelemahan yang kami miliki di dalam setiap tempat atau kehidupan di mana kami berada, khususnya di SMK Negeri Madai. Dan kami telah mengikuti kegiatan pertemuan hari ini, dan semua yang menjadi kekuatan kami akan terus gunakan untuk mengembangkan setiap pendidikan yang ada di SMK Negeri Madai dari ketujuh kekuatan aset yang kami miliki ini. Karena itu Bapa, dengan hikmat Tuhan memampukan bagi kami sebagai guru, sebagai siswa, sebagai komite, dan juga dari pihak orang tua dan semua yang terlibat dalam kegiatan untuk perkembangan sekolah ini. Kami percaya Allah Engkau terus melengkapi kami dengan hikmat-Mu untuk demi meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri setiap kegiatan pertemuan hari ini. Kami mohon Allah terus memberkati dan menolong kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat Bapak Yus. Ya, tepuk tangan buat Bapak semua. Sebelum kita akhiri, saya akan mengatakan salam guru penggerak dan semua akan bilang tergerak, bergerak, dan menggerak. Akan gini ya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bisa? Bisa. Tergerak, bergerak, menggerak. Oke. Salam guru penggerak.